semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat mengikuti ibadah kita malam hari ini Mujizat Zaman Now. Dan kita terus tetap di sini dan kita tetap mau setia menunggu janji-janji dan mujizat Tuhan untuk kita semua tentunya. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, saudara terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan untuk kami. Untuk hari ini mujizat zaman now Tuhan. Engkau memberkati terus Tuhan acara ini. Siaran kami ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang datang, Engkau yang bertahta Tuhan di setiap ibadah kami. Tuhan, Kau lihat hati anak-anakmu yang hadir mengikuti ibadah malam hari ini. Membantu Tuhan mau setia, untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah mujizat terus terjadi dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil untuk hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami semua yang mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ada terus besertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, sama-sama kita berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita lihat Tuhan dengan sungguh, kita akui Dia bahwa Dia Tuhan satu-satunya. Ya Tuhanku, Kau Raja, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang kemuliaan di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Oh, haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, oh Yesusku. Haleluya. Engkau besar, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hatiku, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan,
Di hadirat-Mu kami dipulihkan, di hadirat-Mu kami dikuatkan, di hadirat-Mu kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang datang dengan berbagai-bagai beban berat, kami percaya kami pulang membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh aplikasikan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan tema Tuhanlah penolong satu-satunya. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka,
demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang-orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sampai di situ aja Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita sering menghadapi atau mengalami berbagai persoalan dan mengalami berbagai pergumulan hidup. Betul Bapak Ibu? Yang disebut masalah itu apa Bapak Ibu? Ya, ketika yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu disebut masalah. Ada gap. Yang idealnya begini, tapi ternyata yang realnya seperti ini. Itu yang disebut masalah. Yang idealnya kita berharap kalau bisa uang gak pernah kurang. Ya, itu kan. Tapi kenyataannya kurang. Yang idealnya harapan semua orang adalah gak pernah sakit. Tapi ternyata kenyataannya sakit. Itu disebut problem atau masalah. Nah Bapak Ibu, ada masalah yang bisa kita selesaikan sendiri dengan kemampuan kita, dengan kecakapan kita. Tapi ada juga masalah yang tidak kita bisa selesaikan sendiri. Dan seringkali kita memerlukan pertolongan orang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup seorang diri. Nah Bapak Ibu sebenarnya tidak salah ketika kita meminta pertolongan orang lain. Namun yang menjadi masalah dan adalah jika kita begitu menaruh harapan kita satu-satunya kepada manusia dan akhirnya kita lupa mencari Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Israel itu berjaya, kerajaan Israel itu berjaya pada zamannya Raja Salomo, Bapak Ibu. Ya. Itu Israel hebat di mata dunia, Bapak Ibu. Tetapi setelah itu Israel terpecah menjadi dua. Israel kerajaan utara dan selatan. Lalu kerajaan utara mulai berbelok hatinya dari Tuhan. Dia menyembah berhala. Dan Tuhan mengizinkan mereka dihancurkan oleh kerajaan yang namanya kerajaan Asyur, Bapak Ibu. Kerajaan Asyur datang menghancurkan Israel utara, Bapak Ibu. Dan dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu, orang Israel mencari pertolongan. Mereka tidak lagi datang mencari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berpikir bahwa bangsa Mesir lah penolong yang bisa kita andalkan. Mereka datang meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Ya. Dan Bapak Ibu ternyata yang mereka andalkan itu tidak mampu menolong mereka. Mesir akhirnya dikalahkan juga oleh kerajaan Asyur, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mengapa seringkali kita melupakan Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita, Bapak Ibu. Memang ini butuh level iman yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Karena seringkali pada kenyataannya, kalau kita menghadapi pergumulan, pikiran kita sudah mulai, oh ini saya punya teman yang bisa bantu saya. Saya punya saudara yang bisa nolong saya. Saya punya orang hebat yang bisa menolong kita. Itu yang ada dalam pikiran kita. Ini juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak datang mencari Tuhan. Tapi yang ada dalam pikiran
Mesir bisa menolong kami. Nah Bapak Ibu, seringkali kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong kita dan kita mencari pertolongan dari dunia ini. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Mengapa Israel mencari pertolongan dari Mesir, Bapak Ibu? Kekuatan apa yang dilihat Israel dari Mesir sehingga dia pergi meminta pertolongan dari Mesir? Ya. Di sini dikatakan bahwa Mesir itu memiliki banyak pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Kuda-kudanya dapat diandalkan. Kereta perangnya begitu banyak. Nah, oleh karena itu mereka datang meminta pertolongan dari Mesir. Memang pada zaman itu Bapak Ibu, semua yang tadi ada di ayat 1 itu menjadi ukuran kekuatan dan kemenangan di dalam medan perang. Kalau sekarang mungkin tidak seperti ini lagi ya. Kalau sekarang kita lihat Israel menunjukkan kekuatan-kekuatan perangnya ya. Jet tempurnya berapa, rudalnya berapa banyak ya. Nah zaman itu dilihat apa Bapak Ibu? Kereta kudanya berapa, bagaimana? Pasukan berkudanya diandalkan enggak? Kuda-kudanya bagaimana? Nah ini yang menjadi kekuatan. Bahkan Israel melihat bahwa karena Mesir punya kekuatan untuk berperang, maka Mesir lah menjadi penolong bagi mereka. Dan seringkali Bapak Ibu kita sering terkecoh ya. Kita berpikir bahwa apa yang ada di sekitar kita itu bisa menolong kita. Saya ketemu ada ibu-ibu yang dia kecewa karena dia berpikir, wah saya berpikir kalau saya sudah menikah dengan dia, pasti masa depan saya aman. Ternyata berjalan beberapa waktu, Tuhan izinkan usahanya, ya, pekerjaan suaminya hancur semua. Ya. Ada juga yang Tuhan izinkan suaminya gak bisa lagi bekerja. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita menaruh harapan kita kepada manusia atau apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kita bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan. Jangan pernah kita mengandalkan manusia dalam segala hal Bapak Ibu. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu. Nah yang menjadi masalah adalah manusia lalu tidak mencari Tuhan. Tidak memandang kepada Tuhan. Dia merasa bahwa yang dia andalkan dalam dunia ini pasti akan menolong dia. Pasti akan menyelamatkan dia. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang kedua pembacaan kita. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Bapak Ibu di sini firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang pergi mencari pertolongan bukan dari Tuhan itu disebut sebagai kaum penjahat. Dalam ayat yang kedua. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat. Ketika kita tidak lagi mencari Tuhan, kita melupakan Tuhan, lalu kita mengandalkan kekuatan apapun yang ada dalam hidup kita, mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu di mata Tuhan kita disebut sebagai kaum penjahat. Padahal orang Israel ini kan sebenarnya mereka sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan. Mereka dibebaskan dari tanah Mesir aja Bapak Ibu dengan kekuatan Allah yang dahsyat ya.
Di padang gurun 40 tahun mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Harusnya itu semua sudah menyadarkan mereka bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong. Tapi mereka melupakan itu semua. Dan berapa kali Bapak Ibu, seringkali kita juga menghadapi pergumulan, kita melupakan pengalaman-pengalaman pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sudah berapa kali kita ditolong Tuhan Bapak Ibu? Wah, berkali-kali, betul nggak? Ada lagu bilang berkali-kali. Berkali-kali. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Ya. Di dalam pelayanan kita ditolong Tuhan. Ketika kita susah Tuhan buka jalan. Ya. Ketika kita sakit Tuhan menyembuhkan. Amin Bapak Ibu. Wah, kalau dihitung terlalu banyak. Berkali-kali kita mengalami pertolongan Tuhan. Harusnya membuat kita ketika kita mungkin sedang ada dalam masa-masa sulit. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan terhadap orang-orang yang jahat ini, yang disebut sebagai penjahat, karena mereka tidak mencari Tuhan, hanya mengandalkan manusia, mengandalkan dunia ini. Dalam ayat yang kedua, Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Ya, dikatakan, akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka. Ya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang kau andalkan dalam dunia itu tidak akan bisa menolong. Tuhan akan bangkit melawan mereka. Dan juga melawan orang-orang yang diandalkan untuk membantunya. Dikatakan dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Lalu ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa selama bersama-sama. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencari Tuhan, kita melupakan Tuhan, lalu kita mengandalkan dunia ini. Mengandalkan orang-orang hebat yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, Tuhan bilang apa? Orang Mesir itu adalah manusia, bukan Allah. Ya. Tuhan mau bilang di sini, itu orang Mesir sehebat-hebatnya dia bukan Allah, dia masih tetap manusia juga. Siapa itu manusia? Terbatas, lemah, sehebat-hebatnya dia. Ada batasnya juga. Sepintar-pintarnya manusia, ada batasnya. Dia nggak akan pernah menyamai Tuhan. Apalagi melebihi Tuhan. Nggak akan. Nah Tuhan bilang apa? Kalau orang Mesir itu juga adalah manusia, kenapa engkau datang meminta pertolongan kepadanya? Bukan kepada Allah. Dan kekuatannya itu, kuda-kudanya itu adalah makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Di sini Tuhan mau bilang bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Roh Kudus yang berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Semuanya jatuh, semuanya binasa.
Ternyata apa yang diandalkan dari Mesir tidak dapat menolong mereka. Mesir akhirnya dikalahkan oleh Asyur, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata Mesir dikalahkan. Yang awalnya orang Israel begitu membanggakan, wah ini Mesir hebat. Ya, dia pasti akan menyelamatkan kita. Ternyata Mesir juga kalah dari Asyur ya. Di sini Tuhan Allah memakai kerajaan Asyur untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa orang Mesir adalah manusia biasa. Mereka dan kuda-kudanya adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Manusia itu makhluk yang lemah, yang rapuh, yang tidak bisa diandalkan dan kekuatannya terbatas. Ada saatnya manusia yang kita andalkan tidak mampu untuk menolong kita, Bapak. Lalu dalam ayat yang keempat dan kelima, Bapak, di situ dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bapak Ibu, di ayat ini Tuhan memberikan gambaran tentang kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkan Israel. Dia menggunakan analogi seperti seekor singa yang menggeram, mempertahankan mangsanya. Lalu juga seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Di sini Tuhan menggambarkan, demikianlah kalau kita mencari pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan kita. Dia penolong yang dapat diandalkan. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35, Bapak Ibu, ini bagaimana Tuhan menyatakan kekuatan kuasanya melindungi orang Israel, Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Bapak Ibu lihat ini, dalam peristiwa ini Asyur sudah kalahkan Mesir. Lalu dia sudah kepung, sudah tinggal masuk ke kota Yerusalem. Dia sedang berkemah di pinggir kota Yerusalem. Ini Yerusalem kan, kota itu kan pusat basis kekuatan suatu negara kan. Tinggal ini besok mau diperangi nih. Mau dihancurkan Bukit Sion itu. Bapak Ibu lihat pada malam hari, apa yang Tuhan kerjakan Bapak Ibu. Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya, apa yang dilakukan oleh Tuhan pada malam itu, Bapak? Gak perlu orang Israel berperang, Bapak Ibu. Orang Israel duduk diam aja, mereka tidur. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu berapa orang yang dibunuh? 185.000 orang. Dalam perkemahan Asyur, tentara Asyur lagi di dalam kemah. Ini dahsyat enggak Bapak Ibu? Dahsyat.
Mungkin orang Israel sendiri bingung ya. Gimana nih? Ini kita sudah dikepung oleh tentara-tentara Asyur. Pasti mati. Mereka sudah nggak punya harapan lagi. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bagaimana kekuatan Tuhan itu lebih daripada manusia. Lebih daripada orang-orang Mesir. Lebih dari pasukan berkudanya. Lebih dari kereta-keretanya yang kuat. Yang hebat itu. Tuhan menolong orang Israel dengan cara yang ajaib. Di sini kita belajar Bapak Ibu, kalau kita mencari pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ini cara ajaib Bapak Ibu. Ini yang disebut faktor ilahi ya. Cara supranatural, bukan cara yang natural. Yang natural itu apa? Orang Israel harus maju berperang, ngambil senjata berperang. Tapi ini mereka diam saja. Ada ayat yang bilang apa? Nanti Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Kalau ada orang yang gak senang dengan kita Bapak Ibu, jangan kita balas. Cari Tuhan saja. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang bekerja, saya selalu punya prinsip dalam hidup. Ya memang ada negatif, ada positifnya juga. Teman-teman bilang, kamu tuh orangnya nggak ngotot gitu ya. Maksudnya kalau ada sesuatu yang jadi hak kita gitu, harusnya kita ngotot kan. Kalau saya enggak, saya punya prinsip. Kalau memang itu berkat Tuhan buat saya, dia nggak bakal kemana-mana. Itu prinsip saya. Orang mau dengan cara apapun, dia mau mengganjal kek, dia mau halangi kek, dia berusaha dengan cara apapun. Kalau itu bukan berkat Tuhan buat saya, ngapain? Pasti pergi juga. Tapi kalau itu punyanya saya, Tuhan sudah rancang itu buat saya, dia mau cara apapun gak akan bisa. Gak akan bisa. Bahkan ketika kita tidak ada dalam keberdayaan sekalipun, kalau kita mencari pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita. Bahkan seringkali Tuhan tidak pakai cara yang natural, tapi dia pakai cara yang supranatural. Amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Tuhan pakai cara yang supranatural untuk mengalahkan orang Asyur. Dan saya percaya cara supranatural itu masih ada sampai saat ini. Karena Tuhan itu masih ada. Amin Bapak Ibu. Kecuali Tuhan udah nggak ada. Tuhan udah nggak ada ya, udah kita nggak berharap yang supranatural. Tapi karena kita masih menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada. Maka saya terlalu percaya masih ada sampai hari ini cara yang supranatural itu. Masih ada yang namanya mujizat Tuhan. Karena ada orang yang sudah nggak percaya mujizat lagi hari ini. Kalau dia nggak percaya mujizat berarti dia nggak percaya Tuhan itu ada. Selama Tuhan itu masih ada, yang ilahi itu, yang transenden itu, selama dia masih ada, maka kita percaya masih ada cara yang supranatural, masih ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu lewat renungan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi andalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang ganti kita, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Amin buat firman Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus, selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu tetap mengikuti setia di hari Senin sampai Sabtu, mujizat zaman now, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mujizat Tuhan pasti akan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi. El Shaddai, El Shaddai.